Sawadee-hap, boleh ini mau hap-hap, ulung pada hap-hap. Hari-hari. Jangan lupa share and subscribe. Dan jangan di skip ya. Oke. Oke guys, ini kita lihat ada beberapa part lagi, kita penasaran mungkin ya ini untuk part apa. Nah, ini ada Om Bawor lagi ngerakit apa? Halo Om Bawor. Halo. Ini lagi ngerakit mesin apa nih Om? Coba diceritain dulu. Oh ya, saya mau rakit tune up-nya guys. Tune up Mr. Krishna yang udah lama kalian tonton ya videonya. Jadi kita udah bikin di bagian crankcase-nya. Kompresi bimer kita sudah atur, crank as juga sudah kita modif. Videonya ada, nanti kalian nonton. Terus apa lagi? Apa? Oh, ya kampas biasa lah ya, kasih FL, balancer ya balancer. Saya pakai 300 gram. Saya pakai 300 gram. Ya untuk tune up saya pakai yang full cloth, Swiss Air full cloth, berbeda sama yang standarannya. Nah, ini untuk cepat ngail RPM aja untuk yang tune up. Jadi saya bikin dia mesinnya teriak, sehingga saya gunakan rasio berat-berat guys di sini. Untuk spek rasionya besok saya akan ulas secara khusus bagaimana sih rasio motor tune up, perbedaannya di mana dengan rasio motor standar, dan apa hubungannya dengan titik lontar, titik balance, titik torsi dari sebuah perkas tune up, beserta penggunaan. Jadi mau balancer berapa yang kalian harus pakai gitu. Jadi tidak ada rumus pasti harus segini, harus segitu, semua tergantung dikembalikan kepada joki. Seperti itu mas. Yang lagi sibuk yang ditangkap ceritanya nang kowe kalian pada kentong ngerti yang yang pusing mau jangan ngecupi kowe. Pak Bawang, apa yang diistimewakan sih di motor tune up dibandingkan yang motor standarnya lah? Kalau motor standarnya Ninja 4 tak ya lebih ngeri Ninja 4 tak lah kayaknya lah. Maksudnya standarnya Swiss Air ya gue? Iya, standarnya Swiss Air. Jadi membedakan, apa yang membedakan gitu ya? Apa kalau visir tune up lebih kencang daripada visir standar? Nah itu saya belum tahu itu bedanya apa sih, apa suaranya garang apa gimana, kecepatannya sama atau? Oke guys, kalian pernah lihat hasil lomba di event atau di mana ya, di sirkuit? Berapa catatan waktu juara satu pegang 125 tune up dengan catatan waktu juara satu pegang 125. Saya sambil kerja ya guys. Dengan 125 cc standar, catatan waktunya beda berapa detik sih? Coba berapa Pak Andre? 2 detik kan Pak? 2 detik tok. Ya, misal yang 1 menit 15 detik yang standar, yang tune up 1 menit 13 detik juara satunya. Beda 2 detik, modalnya jauh. Iya. Kamu harus pakai magnet kecil, kamu harus pakai karbu gede, kamu harus pakai shock yang ya jelas lah, shock yang mahal ya. Kok bedanya cuma 2 detik gitu? Apakah bikin motor tune up itu sepadan dengan hadiahnya? Misalnya bikin satu motor tune up habis berapa sih? Habis banyak, 20 juta, 30 juta, mungkin belum termasuk sama kaki-kakinya, mungkin bisa sampai 60 juta. Hadiahnya berapa sih? Tong?
Motor apa sih? Nah, penasaran kan? Makanya jangan di-skip. Paling Nah, jutaan ya. 2 juta, 3 juta. Kok ada ya? Orang yang kayak gitu kok mau ya? Cari apa sih mereka? Cari duit? Atau cari terkenal? Mungkin terkenal juga mungkin. Sehingga kalau ibaratnya seperti kamu ya, duit mung-mungan, ngetokna 30 juta, baline 2 juta, mesti ora gelem. Ya kan? Itu kenapa biasanya pemain-pemain road race ya, para pujangga road race, mereka membuat sebuah motor road race itu untuk branding. Mungkin mereka punya usaha, misal di Speed hasil kebun, di Speed hasil sukun, misalnya gitu loh. Jadi maksudnya hasil kebunnya itu nandur lombok itu didol batik sing 50% nggo penguripan, sing 50% nggo poya-poya niki dolanan motor kayak gini. Oh, oke. Tapi kenapa? Karena mereka semua hobi itu nggak kenal duit, sedangkan kowe balapan nggo penguripan ya mungkin mending tuku nomor. Iya. Pasal kowe gemblunge. Oke, jadi yang membedakan pertanyaan Marso, apa yang membedakan motor tune up dengan motor standar? Jawabannya adalah gaya. Jelas. Gaya. Sekarang motor tune up direngok nang wih. Banter kayak. Ketone banter. Tapi nek kowe sing numpak juga ora dadi banter, mesti alon. Kenapa? Motornya medeni banget, alon-alon belak. Pasti seperti itu. Kenapa sekarang bedanya cuma 2 detik? Buat apa diobrak-obrak kalau bedanya 2 detik, mending balapan rotis numpak motor drag jelas banter ya. Orang urusan belok pokoknya banter iku kok. Wes. Apa yang membedakan Mas? Jelas satu, prestis. Naik tune up itu prestis. Bagi si joki, bagi para pemain-pemain balap, motor tune up itu bukan sekedar balapan, tapi seni. Seni apa? Seni bagaimana caranya naik motor yang powernya super besar tapi kamu masih bisa mengendalikan, gitu loh. Dan pada saat dilihat sama penonton, aksinya itu begitu keren, keluar rasanya kan beda Pak. Naik motor standar kan beda sama naik tune up. Iya kan? Pasti lebih banyak penontonnya yang tune up. Nah, sekarang aku tanya, pembalap tune up, ana ora tanggamu wae wong tambak warengan, tangane kuku wong bangunan, bangsane wong ndi wae lancap banteng. Ana ora pembalap tune up, ora nana, tapi nek pembalap motor standar pirang-pirang. Iya sih. Ya mbok tanggamu akeh dadi pembalap, tangane kuku juga akeh. Karo ngebruna darah ya balapan, karo tuku udut ya balapan, pembalap kabeh. Tapi nek numpak motor tune up ora mungkin mbok balapan. Kenapa ngegas tok wis wedi? Gas jumping. Gitu. Jadi yang membedakan itu kalau masalah partnya berbeda, jelas berbeda, dari magnet berbeda, karbu berbeda, pengapian berbeda, gigi rasio berbeda, semua berbeda. Intinya untuk apa? Di situ dipikir omongan saya bolak-balik, mesti ujung-ujungnya gaya men. Gitu loh. Kadang-kadang orang berani tekor hanya untuk mendapatkan gaya. Jadi 7 kali 749 itu mahal. Paham? Ya. Oke. Tanya apa? Aja takon balancer, wagu. Sing liyane. Sing mandan angel. Pak, Perbedaan balancer motor si ebek ini kan beda sama si tune up. Itu pengaruhnya untuk apa Pak? oh kalau beda bentuk jelas. Jadi kalau motormu itu basicnya itu Volkswagen atau Fish Air Sporty atau Fish Air kopling bansi, Ya. ya kopling ganda.
dia kerakasnya pendek di bagian kopling. Lihat nang, ini pendek ya. Kamu lihatin itu punya kuku bagian kopling itu. Waduh, ya nang kene kabu sabot. Berbeda guys. Ini full cloth, ini sporty. Balancer ini ya bisa masuk di sini guys, tapi tidak seperti ini memang. Seperti inilah. Kan tidak mungkin yang full cloth dikasih balancer kayak gini kan, bukan peruntungannya, karena dia ada gigi spline di sini untuk dipasang di situ. Sedangkan yang ini di sini. Gitu guys. Aslinya ini adalah gigi pompa olinya, dibikin balancer seperti ini karena fungsi pompa oli sampingnya dibuang. Seperti itu. Nah, kalau bentuk jelas berbeda karena karkasnya berbeda. Kalau masalah bobot pasti berbeda. Sekarang dari logika aja. Fish Air Sporty dengan Fish Air Full Cloth, torsinya gede gue, sing paham torsi gue. Torsinya besarannya yang ini. Ini body. Ini Bapak Budi. Iya. Ke Sporty. Iya, yang sporty. Ya. Ini motor keluaran zaman dulu. Fish Air Alpha Force One Fish Air Sporty, pakai kertas panjang-panjang begini. Yang ini Fish Air Full Cloth, kalau koplingnya kopling beneran, kertasnya pendek, torsinya lebih kecil. Terus perbedaannya di mana? Torsinya lebih besar yang ini. Bingung ya, makanya jangan di skip. Sawadikap. Ini kenapa lebih besar yang ini? Karena itu baru panjang sih kertasnya juga sih. Iya, maksudnya dari pabrik. Kenapa kok diciptakan berbeda? Nah, kalau itu saya kurang tahu itu. Saya mau tanya, kamu pernah lihat motor Fish Air Full Cloth? Ya, sering mana kamu lihat motor Fish Air Full Cloth dibawa buat ngarit sama Fosban? Sering di Yang Fosban. Nah, dia harus punya torsi gede karena zaman dahulu motor ini keluar dari pabrik. Diklaim bahwa motornya kuat, powerful. Makanya bisa buat kerja, bisa buat bawa beban, dedek bengek, makanya dia diganduli seperti itu. Tanpa sadar, Fish Air Full Cloth itu dikeluarkan tidak begitu kuat sekuat Fish Air Sporty kalau untuk bawa beban. Tetap, maka dari itu Fish Air Full Cloth dibekali dengan pelek palang. Maksudnya apa? Nggak ada orang ngarit pelek palang, eman-eman. Oh gitu. Dari situ kan udah kelihatan, pelek racing, berarti motornya buat pecicilan, buat gaya-gayaan, buat balapan, buat apa? Maksud, walaupun ya masih suka lihat Fish Air Full Cloth nggak ngarit. Tapi sebenarnya peruntukannya bukan untuk itu. Duene pak. Duene, karena duene jadi nggak ngarit. Sebenarnya alasannya itu. Jadi sekarang logika, kalau kamu ingin balapan road race, bagus yang seperti ini, ada yang seperti ini. Balapan kayak judulnya. Tergantung. Kalau jok ini abot banget kayak karung beras begini, ada yang seperti ini motornya kedodoran, Wir. Nggak kuat torsinya bawa beban berat. Apalagi kalian nggak tahu cara nyetingnya, penyesuaiannya lu ya, portingnya, kerakasnya. Kalian pakai jenengannya, pakai keras model full cloth begini, jok ini lemu, gigi rasionya abot, bejat, ya mesti KO. Lebih baik begini. Kenapa? Torsinya lebih besar. Dan lebih enaknya kalau motor-motor yang sporty gini, berat besar bandulnya kalian bisa sesuaikan guys. Bisa gede, bisa kecil. Kalau yang ini mau gede nabrak kemana-mana guys. Bisa dilihat pas lanang sini. Oke, ini aja segini gedenya, itu sudah membabat ini nih. Ini rokok, ini korek, ini nih, ini lim, bodoh. Oke, sudah membabat ini nih. Ya, kelihatan nah. Bayangkan, kalau saya ingin menggunakan beban segini, saya masukkan situ, waduh, dibuang ini olinya.
Paham? Jelas. Walaupun bobotnya sama, 200 gram, torsi tetap besar ini. Kenapa? Torsi adalah massa dikali panjang lengan. Jaraknya kan dia lebih jauh. Ada jaraknya. Kalau ini kan nempel di situ. Paham? Oke. Yang lain. Gelap ya guys. Gimana? Udah terang? Makanya jangan di skip biar kamu nggak gagal fokus lihat videonya. Oke?